Baik. Baik, Assalamualaikum Bu Feli. Waalaikumsalam Pak Agus. Selamat siang Bu. Iya, siang Pak. Bagaimana Bu kabarnya? Baik. Alhamdulillah baik-baik saja Pak niki. Gitu, alhamdulillah. Di Mereka, sini juga baik kok Bu. Hmm. alhamdulillah. Iya Bu, tadi Ibu menyampaikan bahwa kita bertemu di sini, Ibu pengen membahas atau menyampaikan sesuatu. Apakah betul seperti itu Bu Feli? Betul sekali Pak. Ini saya lagi ada sedikit problem ini. Oh begitu ya Bu. Nggih, Gitu. Apakah permasalahan Ibu selama ini? begini Pak, dalam kelas saya itu ketika pembelajaran matematika itu kok anak-anak itu kurang bersemangat, dan nggak tertarik gitu loh Pak sama pembelajaran matematika. Karena seperti yang kita ketahui bersama juga nggih Pak, matematika itu kan menjadi momoknya anak-anak nih. Betul Bu, Nggih, karena saya sendiri juga tipe-tipe orang yang kurang suka dengan matematika Bu. nggih nggih. Iya Pak. Kemudian dari kegiatan ini atau percakapan ini, apa sih tujuan Ibu untuk sharing di kesempatan siang ini Bu? Nggih. Ya itu tadi Pak, atas permasalahannya saya seperti itu, tujuan saya ingin membuat pembelajaran di kelas saya itu terutama matematika itu anak-anak menjadi antusias dan tertarik sehingga dapat mempelajari matematika itu dengan maksimal Pak, seperti itu. Baik Bu, ukuran keberhasilan dari pertemuan ini Ibu mungkin bisa sampaikan nanti setelah kita berbicara seperti itu Bu. Nggih. Nggih, itu tadi, membuat anak-anak menjadi bersemangat dalam pembelajaran matematika Pak. Oh, baik baik Bu, baik Bu. Iya Bu, dari permasalahan Ibu coba mari kita bahas bersama, mungkin nanti kita saling mengisi dan mencari solusi dari permasalahan Ibu. Seperti itu mungkin Ibu. Iya Pak, nggih. Baik Bu. Kemudian saat ini kekuatan yang mendukung Ibu untuk mencapai tujuan tersebut kira-kira seperti apa? Mungkin saya bisa mempraktekkan pembelajaran yang bervariasi ya Pak ya. Mungkin pakai game matematika, karena seperti, eee, seminar-seminar atau webinar-webinar yang pernah saya ikuti, mungkin di media sosial juga banyak itu. Kemarin saya sempat mempelajari itu ada pembelajaran yang menyenangkan terutama untuk matematika. Mungkin kiranya itu bisa saya terapkan di pembelajaran di kelas saya, Pak. Betul Bu, karena kita sebagai guru juga harus banyak-banyak menggali informasi begitu ya Bu. Iya, Jadi iya, dengan Pak. berbagai media yang ada sekarang, ternyata mampu membuka pikiran kita untuk bisa kita terapkan di pembelajaran ataupun di kelas kita. Begitu ya Bu? Iya, iya, Pak. Betul sekali. Baik Bu, jika kita buat skala seperti itu, kira-kira posisi Ibu sekarang dalam mencapai tujuan itu, kalau kita buat skala 1 sampai dengan 10, mungkin Ibu posisinya sekarang di posisi berapa Bu? Sebenarnya sih nggak parah-parah banget ya, Pak. Mungkin sekitar 5 sampai ya sekitar 5 sampai 6 lah, Pak. Mungkin Oh tapi kan begitu Bu. ya saya ingin lebih meningkat lagi gitu, Pak. Lebih maksimal Oh lagi. iya betul betul Bu. Oke. Kemudian kira-kira hambatan apa yang kemungkinan akan menghalangi Anda dalam meraih tujuan tersebut Bu? Nah, terkait dengan itu karena kalau menciptakan pembelajaran yang bervariasi, terus menggunakan game matematika itu kan, pastinya kita membutuhkan persiapan ya, Pak, ya, persiapan Betul bahan sekali ajar, Bu. nggih, persiapan alat mengajar, dan lain sebagainya. Nah, itu kendalanya ketika saya itu punya, tugas tambahan seperti itu, Pak. Ketika gadok dengan tugas tambahan saya itu, saya jadinya nggak bisa mempersiapkan itu semua. Jadi Betul saya sekali. itu, ke kelas ya karena tidak ada persiapan, hanya menyampaikan materi, memberikan tugas. Nah, itulah yang membuat anak-anak itu bosan, Pak. Oh gitu ya Bu. Rencana Anda Bu dalam mencapai tujuan tersebut Bu dengan mungkin kesibukan jenengan dan sebagainya, mungkin ada beberapa alat yang mungkin bisa membantu Ibu.
Kalau saya rasa itu gini kayaknya Pak, saya itu butuh mempersiapkan, mungkin seminggu ke depan itu saya sudah harus persiapkan. Saya mau mengajar apa, materinya apa, bahan-bahan yang saya butuhkan itu apa, seperti itu. Kemudian, kayaknya saya butuh itu loh Pak, schedule buat jadwal itu loh, jadi tidak berbentrokan kapan saya harus mengerjakan tugas tambahan, kapan saya harus, mempersiapkan bahan ajar, jadi semua itu bisa terencana, seperti itu kayaknya, Pak, ya? Oh, berarti Ibu harus mengatur waktu begitu ya, Bu, ya? Iya, Pak. Betul sekali, Bu. Karena memang waktu kita itu sangat terbatas juga kalau di sekolah, kemudian juga kalau kita sudah bentrok dengan jadwal yang lainnya, seakan Iya. waktu itu hilang begitu ya, Bu? Iya, betul sekali, Pak. Oh, betul sekali. Kemudian untuk mencapai tujuan itu, Bu, dengan strategi yang seperti apa yang ingin Ibu lakukan setelah mengetahui jadwal jenengan yang kadang-kadang bentrok dengan yang lainnya, seperti itu? Oke, jadi saya ya itu tadi, saya akan mempersiapkan bahan ajar itu dengan sebaik-baik mungkin untuk seminggu yang akan datang. Jadi semuanya sudah siap. Ketika saya masuk kelas itu tinggal, oh yang saya butuhkan ini. Kemudian saya juga melihat jadwal, oh ini jadwalnya saya membuat bahan ajar. Oh ini saya jadwalnya untuk mengerjakan tugas tambahan, seperti itu, Pak. Baik, 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 Bu. Eh, Sangat luar biasa. Kira-kira, Bu, kalau Ibu untuk memperbaiki hal tersebut memerlukan waktu berapa lama dalam Ibu melakukan hal tersebut agar keberhasilan dari rencana Ibu itu dapat terlaksana, Bu? Oke. Karena tujuan saya tadi untuk membuat anak-anak tertarik, kemudian bisa memahami materi dengan baik, itu kan nanti otomatis nilainya anak-anak juga baik, walaupun tidak semua anak itu harus bisa matematika atau mungkin yang saya harapkan itu bisa maksimal seperti itu, Pak, ya. Jadi mungkin butuh 2 atau 3 kali pertemuan untuk membuat anak-anak itu bisa memahami materi saya karena juga butuh apa ya, penyesuaian juga tentang apa pembelajaran apa dan kegiatan game atau apa yang akan saya lakukan pada kelas saya, Pak. Luar biasa Ibu, sambil menyiapkan pembelajaran yang ada, kemudian juga menyiapkan materi yang Ibu mungkin rangkai dan susun sehingga menjadi menarik, anak-anak pun akan senang saat Hmm, belajar matematika dengan Bu Feli. Begitu ya mungkin tujuan Ibu. iya, Pak, betul sekali. Kemudian komitmen jenengan Bu terhadap rencana aksi ini apa sebagai komitmennya Ibu seperti itu? Oke. Karena sebelumnya saya 1, 2 kali juga pernah, Pak, melakukan pembelajaran yang bervariasi, melakukan game matematika dan anak kan senang, suka. Jadi saya ingin mempertahankan itu. Jadi setiap pertemuan atau setiap pembelajaran khususnya matematika, saya harus mempersiapkan itu semua. Jadi pembelajaran yang bervariasi atau dengan game atau dengan memenuhi kebutuhan belajar anak itu eh, akan saya laksanakan pada setiap pembelajaran. Jadi anak-anak tidak bosan hanya mendengarkan materi, mengerjakan tugas seperti itu, Pak. Betul, karena memang matematika dianggap hal yang kurang menyenangkan gitu ya Bu. Jadi Iya, harus banyak-banyak eh, pintar-pintarnya kita untuk memvariasikan pembelajaran tersebut iya, begitu. Siapa Bu yang eh, dapat membantu dalam menjaga komitmen Ibu tersebut? Kira-kira dari teman-teman atau yang lainnya, begitu Bu? oke. Alhamdulillah saya punya rekan-rekan satu sekolahan itu semuanya bisa berkolaborasi dengan baik, bisa saling bekerja sama. Jadi teman-teman rekan sejawat saya itulah yang saya ajak berkolaborasi, yang saya ajak mintai tolong nggih, untuk Betul, Bu. menjaga komitmen saya tersebut, Pak. Iya Bu, baik sekali. Karena kita akan kuat, kita akan mampu dalam melakukan segala aktivitas yang ada apabila ada dukungan, dorongan dari siapapun orang-orang di sekitar kita. Kayak seperti itu ya Bu. Ya, Pak, nggih. Tanya Bu, kita melakukan coaching ini ya Bu dalam pembicaraan ini.
Kemudian dengan kegiatan yang kita lakukan, bagaimana tindak lanjut Ibu setelah ini? Nggih. Terima kasih. Menurut saya kegiatan coaching ini sangat luar biasa. Saya bisa menyampaikan permasalahan saya, dapat memunculkan ide-ide dalam diri saya ya Pak. Mungkin kalau Pak Agus ada waktu luang, lain waktu kita bisa melakukan coaching lagi nih Pak Agus. Baik Bu, saya juga seperti itu, masih harus banyak menimba ilmu dari teman-teman, dari jenengan semuanya untuk membicarakan masalah-masalah yang timbul pada kita untuk saling melengkapi dan juga saling memberi semangat agar apa yang kita inginkan ataupun pembenahan dari semua pembelajaran dapat kita laksanakan. Mungkin Ibu masih ada tambahan, silahkan kalau ingin disampaikan. Waktu kita juga cukup sedikit Ibu. Iya, saya rasa cukup. Terima kasih sekali atas waktu yang diberikan, Pak Agus. Sami-sami, Bu. Mungkin Cukup, itu Ibu? saja, Agus. Oke, terima Oke, kasih, Pak. ya. Semoga dengan pembicaraan kita yang sedikit ini dapat membantu sedikit melegakan dari apa yang Ibu Feli alami di kelasnya, yaitu pembelajaran matematika yang kurang disenangi dari siswa-siswinya. Begitu ya, Bu? Ya, nggih, Pak. Nggih, Pak. Baik Bu, kalau begitu lain waktu mungkin kita bisa sambung lagi Bu. Dan kalau dari Ibu Feli sudah cukup sekiranya, mari kita akhiri di percakapan siang hari ini. Bagaimana Bu? Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Baik, Waalaikumsalam Bu. Terima kasih kembali. Nggih. Selamat sore Pak Agus. Selamat sore juga Bu Feli. Sehat nggih Pak Agus? Alhamdulillah, dengan Ya. doa jenengan dan keluarga, hari ini saya sehat walafiat Bu. Tetap semangat nih. Selalu berusaha untuk semangat Bu. Semangat kemerdekaan. 78 kok Bu. Iya ya. Kita kira-kira kali ini mau bahas apa nih Pak Agus? Oh begitu ya Bu, betul. Kemarin saya sudah minta waktu Ibu untuk saya ajak ngobrol tentang permasalahan yang saya alami. Ibu kira-kira ada waktu ya untuk saya ajak ngobrol gitu? Oh, alhamdulillah ada waktu kali ini, monggo. Silahkan, nggak apa-apa. Terima kasih. Gini Bu, saya kan juga di kelas, tapi ada masalah yang saya alami, tapi ini belum saya ceritakan ke orang lain dan saya ingin berbagi dengan Ibu begitu. Gini loh Bu, saat jam-jam siang ataupun saat waktunya setelah istirahat, itu kan anak-anak menerima pelajaran lagi Bu. Tetapi di sini gini, kalau pagi itu mereka masih semangat untuk belajar dengan senang, dengan semangatnya. Tapi kalau sudah jam siang itu kok anak-anak serasa loyo, lesu, dan kurang semangat. Seperti itu, Bu. Oh iya, ya mungkin wajar Pak ya, kalau jam siang itu mungkin anak itu capek, mungkin lapar, lelah, seperti itu kayaknya. Betul, Bu. Pengaruh itu juga mungkin, Bu. Iya, iya. Kemudian dengan percakapan kita kali ini tentunya dengan permasalahan Pak Agus tersebut, Pak Agus nih punya tujuan apa yang akan dicapai dari percakapan kita kali ini? Semoga dari apa yang Ibu jawab nanti memberi sedikit solusi dari masalah yang saya hadapi Bu. Kemudian saya juga bisa termotivasi dari teman-teman ataupun dari jenengan yang nantinya akan memberi solusi-solusi dari permasalahan-permasalahan yang saya alami saat ini. Nggih. Baik. Mudah-mudahan bisa tercapai Pak nggih. Baik Bu, senang sekali nanti kalau bisa tercapai Bu. Kemudian ini kira-kira apa yang sudah Pak Agus lakukan dan merupakan kekuatan yang dimiliki Pak Agus dalam mencapai tujuan tersebut Pak Agus? Sebenarnya sih saya sendiri juga sudah memvariasi kegiatan Bu, walaupun jam-jam siang, maksud saya agar mereka bersemangat lagi itu sudah menyampaikan pembelajaran itu
dengan menggunakan metode game atau juga menggunakan ice breaking agar mereka semangat, dan juga kadang menggunakan media Bu, walaupun belum tiap hari gitu Bu selama ini. Oh, nggih. Sebenarnya sudah ya bagus nggih. Nggih. Mungkin Berusaha kalau Bu. nggih nggih. Kalau di skala kira-kira 1 sampai 10 itu ada di posisi mana nih Pak Agus? Anak-anak sendiri sebetulnya juga tidak terlalu parah-parah banget sih Bu, cuma saya mempunyai harapan agar nantinya semangat itu terjaga gitu loh. Jadi antara Oh, pagi ataupun siang itu mereka tetap fit, tetap menerima dengan pembelajaran dengan baik. Maksudnya kalau sudah diterima dengan bagus walaupun kondisi siang, mereka kan tetap mudah menerima pembelajaran. Saat ini kalau diskalakan gitu Bu, eh, masih di skala 6 sampai 7 sih Bu sebetulnya. masih Gitu. lumayan sebenarnya Pak nggih. Lumayan, enggak parah banget kok Bu. Tapi mudah-mudahan bisa ditingkatkan lagi Pak Agus. Amin ya Bu. Nggih. Bagus sekali Pak ternyata. Mungkin dari rencana atau yang sudah pernah dilakukan Pak Agus itu, Pak Agus ada hambatan mungkin dalam menjaga apa itu menjaga biar bisa pembelajarannya itu kan tadi Pak Agus itu membuat pembelajaran yang lebih bervariasi lah. Mungkin ada hambatan dalam mencapai tujuan itu, melaksanakan kegiatan itu? Kalau hambatan sih banyak Bu, terutama dari guru sendiri juga, dari siswa juga. Maksud saya dari guru kadang memang dalam pembelajaran kan harus bervariasi, tapi dalam mempersiapkan pembelajaran yang edukatif, kemudian beragam, itu kan juga membutuhkan waktu yang cukup ataupun membutuhkan waktu yang cukup banyak gitu maksud saya. Nggih Kadang nggih. kita tersita waktu tersebut sehingga eh, kita spontanitas dalam melakukan kegiatan gitu, walaupun nanti di dalam kelas itu variatif, tapi ya itu tadi pembelajaran juga harus imbang gitu agar seneng, dan juga yang lainnya mungkin motivasi dari lingkungan juga Bu yang masih Nggih. kurang, artinya dari orang tua yang kurang menyadari tentang anaknya, mungkin pada waktu sekolah berangkat pagi begitu, ada yang rumahnya jauh, kemudian masih ada yang jalan kaki, tempatnya di pedesaan, dan ada yang belum sarapan juga begitu Bu. Jadi waktu Mmm, saat mereka menerima pelajaran, energi mereka masih kurang gitu Bu. mmm, ya begitu kompleks sekali ya Pak ya ini Ya, ini hambatannya satu ini. itu permasalahannya. Tapi saya rasa ada solusinya nih pun Pak Agus punya ide-ide seperti apa dulu? Monggo, yang bisa mengatasi hambatan tersebut. Ya, kalau ide itu tetap Bu, saya pengen menjadikan pembelajaran siang itu tetap menyenangkan agar mereka walaupun dengan kondisi apa itu bisa dilaksanakan dengan bagus. Kemudian juga alhamdulillah di tempat kami walaupun desa juga ada Chromebook dan media lain, walaupun sinyalnya kadang terhambat, itu bisa kita pakai kok Bu untuk kegiatan pembelajaran yang agak menyenangkan seperti itu. Nggih nggih nggih. Bagus sekali sebenarnya Pak nggih, panjenengan iku panjenengan itu mau membuat dari pagi sampai siang itu pokoknya semangatnya semangat pagi terus. Betul. Oke. Mungkin sekarang rencana yang paling dekat ini Pak, rencana yang terdekat ini jenengan niku napa? Mau melaksanakan apa ini? Penyusunan RPP dan sebagainya itu Bu, menggali Oh, informasi dari berbagai informasi yang ada yang bisa saya terapkan di kelas saya agar semangatnya tetap terjaga. nggih. Mungkin butuh jangka waktu berapa Pak itu untuk mencapai tujuan tersebut? 2 sampai 3 minggu Bu untuk mengetahui perubahan tersebut Bu, kira-kira. Ya, silahkan untuk dipersiapkan sebaik-baiknya. Bu, Nggih belajar Bu. nggih nggih. Mungkin kalau Pak Agus mengukur keberhasilan itu, oh ini sudah berhasil, ini belum berhasil itu seperti apa Pak Agus? Kalau anak-anak saya senang, kemudian mereka masih tetap semangat, saya menyampaikan itu adalah berhasil, dan dari skala nilai ataupun dari segala apa ya Bu,
dalam mereka menerima pelajaran itu bagus, itu baru saya berhasil menciptakan pembelajaran yang bersemangat gitu Bu. Kalau belum, ya insya Allah belum berhasil juga. Tetap semangat. Insya Mungkin Allah Bu. nggih. Pak Agus punya komitmen tertentu dalam mencapai tujuan itu, membuat anaknya Saya menjadi ingin berusaha dan berusaha terus agar apa nggih. yang saya inginkan ini dapat tercapai Bu. Itu seperti itu Bu. Mudah-mudahan bisa tercapai Pak ya. Dengan semangat Bu. Mungkin ada yang bisa menjadi menolong dalam Pak Agus mempersiapkan semua itu, membantu Pak Agus dalam kegiatan tersebut. Betul Bu. Saya tanpa ada rekan, tanpa ada bapak ibu guru lain, kepala sekolah dan orang tua wali murid, saya tidak ada apa-apanya dalam mengelola kelas ini. Jadi saya sangat butuh dari mereka-mereka dalam persiapan ataupun dalam bidang IT, karena menyadari dari kekurangan saya, jadi saya butuh bantuan mereka agar kegiatan ini dapat berlangsung dengan baik gitu Bu. Sebenarnya semangat Pak Agus ini sangat luar biasa nih. Semoga semangatnya itu menjalar pada murid-muridnya nih Pak Agus. Semoga seperti itu Bu. Dan semoga apa yang dicita-citakan dan menjadi tujuan dari Pak Agus bisa tercapai nih. Amin, amin, amin. Ini selanjutnya bagaimana dengan kegiatan coaching pada kali ini Pak Agus? Terima kasih banyak ya Bu. Dari apa yang saya sampaikan, Ibu mau mendengar, kemudian juga mau menggali permasalahan yang saya hadapi, dan ini sangat menyenangkan bagi saya dan memberi semangat bagi saya untuk ke depan saya akan lebih semangat lagi dalam menyajikan pembelajaran di kelas saya begitu Bu. Oke. Insya Allah niat yang baik akan menghasilkan hasil yang baik juga Pak Agus. Semoga seperti itu Bu, dan terima kasih Bu telah mau mendengar dari Quran ini, dan saya rasa cukup. Kemudian apabila ada waktu lagi, mohon Ibu untuk bersedia, saya ajak bicara untuk menyampaikan permasalahan saya ataupun perkembangan dari masalah saya. Begitu Bu, kira-kira Bu Feli. Kita saling sharing saja Pak Agus. Ya, Bu. Terima kasih Pak Agus. Baik Bu, terima kasih Bu Feli atas waktunya. Selamat sore Bu Feli. Selamat sore. Baik Bu. Ampun. Terima kasih kelompok 3.